Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di channel saya, channel HKW Vlog. Di pagi hari ini saya itu akan main-main ke daerah sekitar Karawang lah ya teman-teman. Saya pengen main ke daerah sekitar pantai. Kampung nelayan namanya Ciparage. Nah, Kampung Ciparage ini bisa ditempuh dari berbagai macam rute ya teman-teman. Salah satunya yang rute yang mudah itu ya dari arah Jalan Raya Pantura, kemudian menuju ke Rengas Dengklok, kemudian menyusur ke sekitar pantai utaranya sampai ke Cilamaya sana. Atau bisa juga melalui Teluk Jambe di Karawang, kemudian menuju daerah Cilamaya sampai ke daerah sekitar Ciparage ya. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk melaluinya dari rute yang agak berbeda ya teman-teman dengan rute yang umum. Saya melalui daerah Bekasi yang tengah-tengah, jadi daerah pedalaman lah kalau mau dikata seperti itu. Daerah perkampungan, pedesaan di sekitar wilayah Bekasi, dari arah Tarumajaya, kemudian menyusur sampai ke daerah sekitar Pebayuran, kemudian memasuki Rengas Dengklok, dan selanjutnya melanjutkan perjalanan sampai ke daerah sekitar Ciparage sana. Kalau tadi saya sempat tengok di Google Maps ya, jarak dari Tambelang, pom bensin Tambelang tadi menuju ke arah TPI Ciparage Jaya itu jaraknya kurang lebih 54 km. Oh ya, by the way, bagi teman-teman yang baru gabung dengan channel saya, channel HKW Vlog ini adalah channel yang berisi berbagai macam aktivitas luar ruangan ya teman-teman, seperti riding, kemudian touring ya, mini touring lah ya, kemudian beberapa aktivitas traveling ke tempat-tempat yang bagus, ke tempat-tempat yang mungkin selama ini belum banyak diketahui orang-orang. Yang belum subscribe, kalau Anda berkenan dengan channel saya, silahkan subscribe, kemudian like dan di komen ya teman-teman. Dan saya harap sih channel saya ini bermanfaat, berguna bagi teman-teman dan menambah wawasan, sehingga teman-teman kalau suatu ketika akan ada di wilayah Bekasi dan pengen main-main, bisa menggunakan vlog-vlog saya sebagai referensi untuk menuju ke tempat lokasi wisata tersebut, atau sebagai petunjuk untuk memberikan gambaran bagaimana sih gambaran dari lokasi wisata yang akan menuju. Oke. Nah teman-teman, sekarang saya ada di daerah Pebayuran. Nah, teman-teman bisa lihat di sini landscape-nya, wih, sawahnya luas banget. Bener-bener di tengah sawah nih jalannya ini. Tapi dari sini sudah ramai ya teman-teman. Walaupun kampung seperti ini, jalannya udah jalan cor, udah bagus. Kemudian penduduknya juga sudah cukup mampu kalau saya lihat ya, dilihat dari kendaraan bermotornya yang lewat cakep-cakep nih. Termasuk kendaraan-kendaraan baru lah ya teman-teman. Tuh, jarang sekali saya lihat, hampir nggak ada kali malah motor yang kondisinya jelek itu. Tadi saya belum lihat, kecuali motor-motor yang digunakan untuk ngangkut padi di sawah ya, karena udah dimodifikasi ya jadi seperti itu. Tapi kalau yang dipakai oleh orang-orang untuk commuting, untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain, kendaraannya sudah cukup bagus. Ini menandakan kampung ini cukup makmur lah. Tuh, sawahnya bener-bener luas banget. Wih, hijaunya menyenangkan ini kalau seperti ini teman-teman. Ini di depan ada pertigaan ya teman-teman. Sorry, mungkin masih ketutup sama pantat truk ini. Ada pertigaan nih, kalau ke kanan ke arah Pebayuran, kalau ke kiri ini kita ke arah Cabang Bungin, dan saya diminta untuk ke kiri teman-teman oleh Google Maps. Dan kalau dilihat di Google Maps itu, jalan ini ternyata menyusuri sungai besar. Sungai Citarum kali ya, karena kalau itu tanggulnya bener, ini kayak sungai Citarum teman-teman.
Dan kayaknya memang sih kalau di sekitar Bekasi, Karawang itu sungai yang besar, paling besar itu Sungai Citarum. Dan Sungai Citarum itu cabangnya banyak ya teman-teman ya. Ada yang muaranya sampai ke daerah Muara Gembong di Bekasi, ada yang bermuara sampai di sekitar daerah Tanjung Pakis, ada yang bermuara sampai ke daerah sekitar Ciparagi Jaya ini teman-teman. Jadi Citarum itu sungai besar, terbesar di Jawa Barat, kemudian mempunyai percabangan cukup banyak pada bagian hilirnya, sehingga nanti akan banyak mengairi daerah sekitar Bekasi dan Kabupaten Karawang yang ada di bagian utaranya. Waduh, jalannya keriting, jalannya keriting. Ini kampung opo namanya ini coba? Oh, daerah Bojong namanya ini. Daerah Bojong. Nah, di depan ini kita diminta untuk belok ke kanan. Sumbersari, Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Ini masih wilayah Bekasi teman-teman. Nah, di sini kita diminta untuk belok ke arah kanan. Ini apa namanya daerahnya ini nggak tahu. Coba kita telisik. Ini daerah manakah ini? Desa Sumbersari. Oh, ini kantor kepala desa Sumbersarinya teman-teman. Tuh, Sumbersari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Ini masih menyusur di samping Sungai Citarum, dan kurang lebih 500 meter ke depan kita diminta untuk belok kanan kemudian nyebrang. Nah, di sini kita minta belok kanan. Oh iya, saya tadi lihat ya teman-teman, di sekitar Tambelang, sekitar Pebayuran, kemudian mana tadi, sekitar daerah Cikarang apa ya, banyak banget odong-odong kayak gini teman-teman. Nih, di pedalaman Bekasi, Cikarang tuh banyak banget kendaraan dikonversi jadi odong-odong. Nah, kita melewati jembatan yang cukup besar nih teman-teman, yang memisahkan antara wilayah Kabupaten Bekasi dengan wilayah Kabupaten Karawang kalau nggak salah ini. Nah, itu kali Citarumnya teman-teman, gede banget. Tuh, odong-odongnya rame dan unik ya teman-teman di daerah sekitar Bekasi itu. Coba ini masih masuk Bekasi atau sudah Karawang, kita lihat itu teman-teman. Nyari pelang-pelang yang bisa. Rengas Dengklok Selatan ternyata. Lah, kalau Rengas Dengklok berarti sudah masuk ke wilayah Kabupaten Karawang. Kalau kita dengar nama Rengas Dengklok, itu serasa kita kembali ke pelajaran sejarah ya teman-teman. Di awal-awal perjuangan, daerah awal-awal kemerdekaan, daerah Rengas Dengklok ini merupakan daerah yang cukup terkenal karena seperti kita ketahui bersama, sebelum terjadinya proklamasi itu Bung Karno sempat diamankan oleh para pemuda pejuang ya, untuk kemudian diminta untuk menulis naskah proklamasi. Nah, ini sampai di kota Rengas Dengkloknya teman-teman, sampai di pasar Rengas Dengklok. Ini juga pasar yang cukup legend di sekitar kota Karawang, daerah Karawang, pasar Rengas Dengklok. Dulu daerah ini macetnya minta ampun karena pedagangnya sampai luber-luber. Tapi beberapa waktu yang lalu dapat informasi bahwa sebagian dari pedagang sudah mulai dipindahkan lapaknya ke pasar proklamasi
pasar baru kota Rengas Dengklok, sehingga ini menjadi lebih lega. Bagus lah. Dari pasar Rengas Dengklok ini jaraknya masih hampir 30 km lagi teman-teman, dengan waktu tempuh kira-kira 46 menit. Nah ini masih di Kuta Gandok ya teman-teman. Kemudian di dekat ada pertigaan nih dekat Indomaret. Kita diminta untuk belok ke kanan. Nah ini melewati jalan raya apa namanya, desa apa namanya ini ya, kita lihat ya teman-teman. Daerah ini namanya Dusun Junti Barat. Desa Junti ketemu juga namanya teman-teman. Namanya Dusun Junti. Ya, namanya unik ya, Junti. Jadi ingat kalau nggak salah di sekitar Indramayu itu ada jalan apa namanya Junti Nyuat apa ya. Ini Junti Barat ini. Tapi masih masuk wilayah Kuta Gandok juga. Tadi ada pelang SD Kuta Gandok. Ya, saat ini kita ada di Desa Sampalan teman-teman. Desa Sampalan yang masuk ke wilayah Kecamatan Kuta Waluya. Kita nampaknya juga akan melewati Bulak lagi teman-teman, alias jalan di tengah sawah. Tuh lihat, jalan beton di tengah persawahannya menghijau teman-teman. Ini biasanya view kayak ginilah yang dicari sama orang-orang kota, orang-orang yang setiap hari tinggal di daerah padat penduduk. Ya, kalau hari-hari libur kayak hari sekarang nih, hari Minggu, bagi orang desa mungkin di sini udah biasa ya teman-teman. Tapi bagi orang yang tinggal di kota, ini suasana yang mahal seperti ini. Ya teman-teman, nih lewat tengah sawah-sawah lagi teman-teman. Ini bener-bener tengah sawah ini. Saya ingat kalau nggak salah ini jalan yang sama yang dulu pernah saya lewatin pada saat mau ke Pantai Tengkolak kalau nggak salah. Hutan mangrove Tengkolak, saya juga sepertinya lewat sini nih. Ingat dulu saya ada pesawahan lagi hijau banget. Ini ada kabel sutet kayak gini, tower-tower sutet. Terus di sini ada orang jatuh kalau nggak salah waktu itu. Ya, 2 tahun yang lalu saya pernah lewat sini, bener teman-teman. Awal-awal pandemi waktu itu. Awal pandemi, betul. Coba ini saya salib ya, biar pemandangannya lebih enak. Nah, asik banget ini. Apa Muara Cipara gini dekat sama mangrove Tengkolak kali ya, sehingga jaraknya sama. Di sana namanya Sindang Sari, Kecamatan Kuta Waluya, Kabupaten Karawang teman-teman. Jalannya ngepres banget ya ternyata. Tadi jalannya ini udah beton teman-teman, cuma memang nggak terlalu lebar. Tadi untuk simpangan 2 kendaraan harus pelan-pelan, karena kuping spionnya itu dempet banget, deket banget. Kalau untuk bersimpangan, wah desanya cakep, ini bagus. Ini udah desa yang cukup maju teman-teman. Desa Sindang Sari. Tuh SD Negeri Sindang Sari. Jalannya keren nih, keren, halus. Kita sampai di pertigaan teman-teman. Lewat kali ini, kalinya gede banget juga. Ini namanya pertigaan apa ini? Arah Tempuran ini. Nama jalannya Jalan Raya Cilebar Raya. Dan jalannya lurus dan mulus jalannya teman-teman. Asik banget nih. Wah, ini kalau jalannya pagi mungkin lebih enak ya. Sekarang udah jam
11 lebih 13 menit udah siang ya teman-teman. Panas, alhamdulillah cuacanya cerah walaupun nggak biru langitnya, masih banyak uap air mendung, tapi jalannya asik nih. Wih, tapi ya jalannya sekali lagi press ya teman-teman, untuk simpangan hati-hati, kanan kirinya sawah. Dan berapa kilo tadi sini kena sekitar 2 km lebih sedikit, 2,2 km. Kita diminta untuk tetap lurus ke arah Jalan Raya Tempuran. Oh iya, ini menuju Tempuran bener-bener teman-teman. Tempuran, woi, di daerah dekat Magelang juga ada daerah namanya Tempuran juga. Apa dulu mungkin daerah sini, sekitar sini banyak pertempuran atau mungkin tempat nempur beras ya teman-teman. Kalau nempur beras itu bahasa Jawanya beli beras. Dan daerah sini daerah agraris, make sense apabila ini merupakan wilayah yang banyak digunakan untuk nempur beras alias membeli beras. Ini masih di daerah sekitar Jalan Raya Cilebar ya teman-teman. Apa udah masuk Tempuran kali ini ya, nggak tahu. Nggak ada perbatasan, nggak ada Tugu Desa, belum ada Tugu Desa ya teman-teman. Benar-benar nih jalannya lurus terus. By the way ya, ini motornya lagi enak-enaknya dipakai. Kemarin habis ganti oli sehingga lebih halus, tarikannya enak banget. Motor ini walaupun udah umur lah ya teman-teman, tapi kalau misalkan ganti olinya rutin, perawatannya cukup bagus, ya masih enak dipakai. Ini kayak motor saya pakai ini motor tahun 2017 dan kilometernya udah banyak banget teman-teman, 60.000 kilometer lebih. Tapi alhamdulillah sampai saat ini masih enak dipakai. Untuk motoran juga masih enak, asal ganti olinya jangan telat ya. Ganti oli gardan, ganti oli mesin, kalau udah dirasa cukup, saya biasanya ganti setiap 2500 km. Saya ganti itu olinya biar keausannya tidak terjadi dengan progresif. Widih. Hasilnya masih enak teman-teman. Ini sawahnya udah digarap, siap untuk ditanami lagi. Bener-bener ya, daerah Karawang itu memang khas banget, daerah agraris, bener-bener area penyangga pangan nasional teman-teman. Beberapa kali saya katakan dalam vlog-vlog ya, pada saat ke Karawang itu punya sawah kira-kira 87.000 hektar. Waduh. Dan sejak zaman Belanda itu memang sudah dijadikan sebagai daerah penyangga pangan, sebagai daerah agraris. Dan penjajah Belanda itu waktu itu sudah membangun beberapa dam atau beberapa waduk untuk membendung Sungai Citarum dan menyalurkannya ke persawahan di sekitar Karawang. Iya, tadi ada Tugu Batas Desa. Kita sekarang udah masuk desa namanya Tanjung Sari teman-teman. Desa Tanjung Sari. Kecamatannya apa ya? Belum ketahuan. Atau kecamatannya Tempuran kali. Tempuran itu desa atau kecamatan ya teman-teman? Bisa komen dong. Iya. Masjid banyak. Dan jalannya surprisingly sudah sangat enak nih teman-teman untuk dilalui kendaraan roda 2 bahkan roda 4. Nyaman, walaupun ada bolong-bolong tapi ya wajar. Kayak gini nih bolong jalannya. Bolong jembatannya rek. Oh iya, tadi kecamatannya namanya Cilebar. Di sini kecamatan Cilebar.
Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cilebar. Mungkin wilayah kecamatannya lebar ya teman-teman, kayak namanya Cilebar. Wes. Ini ada di daerah sekitar Tempuran teman-teman. Di sini ada pom bensin. Teman-teman bisa istirahat bentar atau ngisi bensin di situ. Kalau bensinnya kosong, kebetulan bensin saya masih 3/4. Wah, aman untuk sampai pulang ke Bekasi lagi ya teman-teman. Ini dari tadi jalannya cukup lengang ya, cukup enak untuk dilewati ya teman-teman. Tidak terlalu banyak mobil, walaupun jalannya lebar kayak gini, gede, tapi tenang banget sini jalannya. Pertigaan ada tugunya teman-teman, tugu es krim. Kita belok ke kanan. Tugu es krim, tugu Monas Mini lah. Masuk es krim ya teman-teman, tugu Monas Mini. Ini kita tadi, nah ini daerah Tempurannya sini toh. Oh. Ini lewat apa nih? Jembatan, kali. Ini namanya kali apa teman-teman? Cibulan-bulan. Jembatan kali Cibulan-bulan. Wes. Namanya diulang, Cibulan-bulan. Katanya sih 11 menit lagi nyampe, katanya Google. Coba kita lihat. Kalau 11 menit lagi harusnya jam 11.45 udah nyampe dong. Oh, kebablasan teman-teman. Aku harus putar balik. Putar balik, kebablasan teman-teman. Nah, dari Cibulan-bulan begitu nemu pertigaan, belok tajam ke kiri ya teman kalau dari arah depan. Nah, saya lewat sini. Menit lagi, or pirang kilo? 6 kilo. Deket dong 6 kilo. Ini desa apa ini? Kampung Babakan. Iya, Kampung Babakan ini namanya. Hebat, oi, sampai ke pelosok-pelosok kayak gini, jalannya udah beton. Cakep, cakep. Walaupun gak mulus. Tapi oke lah. Cibanjar, ini sampai dusun Cibanjar. Oh, Cibanjar. Woi, tuh kan, odong-odong lagi, bener-bener banyak odong-odong di sini teman-teman. Ini kalau lihat model areanya, ya landscape-nya ini udah deket sama pantai ini teman-teman. Tuh banyak-banyak tambak kayak gitu. Nah, itu pertambakan tuh udah kayak mangrove depan apa ya? Iya nih. Oh, itu udah banyak gelaga. Oh iya, ini udah benar-benar dekat sama, udah masuk wilayah pesisir ini. Ekosistem pesisirnya udah mulai kelihatan. Jalannya sepi, oi. Ini katanya sih 5 menit lagi teman-teman.
Oh alah, alah. Sirsak. Oh iya, ini udah vegetasi mangrove sudah mulai terlihat di jalan. Oh, mangrove. Iya, mangrove. Ini udah rumah gede banget kosong. Ih, sayang banget. Asik ini. Lewat jembatan. Iya. Iya. Oh iya, depan udah pantai teman-teman. Betul, itu udah pantai itu. Itu udah deret-deretan rumah kayak gitu. Ya kalau di Google Map depan udah pantai, udah laut. Panas juga ya. Ya iyalah, daerah namanya daerah pesisir pasti panas. Kalau daerah pesisir sejuk itu ya aneh. Akhirnya nyampe sini juga deh. Ini apa ini? Kantor Kepala Desa Ciparagi Jaya. Oh, bener. Udah sampai Desa Ciparagi Jaya. Tempat pelilangan sebelah kiri, ke kanan ke Pantai Cibendo. Sini dulu lah, TPI. Nah, 2 menit lagi nyampe TPI. TPI Pantai Pulau Mulia ke kanan. Mana kan? Oh ini. Oh ini ke Pantai Pulau Mulia ke sana. Ini ke TPI. Oh. Wah, sampai kampung nelayannya udah jalannya, udah jalan beton. Baterai saya tinggal berapa? Wah, tinggal 1 baris baterainya teman-teman. Mudah-mudahan cukup. Wah, ada masjid cukup besar. Bagus juga masjidnya nih. Keren masjidnya, woi. Masjid Darussalam. Nah, itu ada tower. Apa itu? Tower air. Oh, itu ada kampungnya teman-teman. Kapalnya gede banget. Wah, itu jembatan yang terkenal itu. Woi, jualan ikan asin. Terus apa tadi itu? Terasi. Oh, udah nyampe TPI-nya teman-teman. Saya lihat dulu TPI-nya deh. Oh, ini TPI-nya. Itu jembatannya teman-teman. Keren banget. Naik ke atas ah. Naik ke atas coba. Tinggi banget. Tinggi, asli tinggi banget ini. Mantap. View dari atas jembatannya teman-teman. Cakep, oi.
Tuh, tengah lautnya. Bagus, oi. Coba turun dulu deh. Waduh. Oh, udah sampai situ. Coba kesini ada apa? Dia masuk ke kampung. Oh, itu perahu-perahu nelayan ya teman-teman. Tapi ini walaupun kampung nelayan tapi bersih, bagus. Oh, ini. Oh. Ini ada, oh, sampai di ujung. Oh, sampai di pucuk. Coba ke situ ada apa? Lihatlah. Lihat. Oh, ada kapal lewat teman-teman. Sampai di Muara Ciparagijaya. Gak sia-sia perjalanan kira-kira 2 jam dari kota Bekasi sampai sini teman-teman. Itu kita bisa sampai ke muara-muara sungai, nggak tahu. Pokoknya Muara Ciparagijaya inilah. Itu kapal nelayan baru merapat masuk sampai ke sana teman-teman.